Ya, baik kepada Ibu Bapak, khususnya kepada keluarga besar dari mendiang Ibu Piranti Kusumawati yang hari ini memperingati 49 hari kepergian dari beliau yang tutup usia pada tanggal 13 November 2022 di usia yang cukup 74 tahun. Dan bertepatan juga pada hari ini dari keluarga besar Iyung Junaidi memperingati 7 hari kepergian Bapak Iyung Junaidi yang tutup usia pada tanggal 24 Desember 2022. Ya, peringatan 7 hari kepergiannya. Ya, semoga para mendiang ini terkondisikan hal-hal yang baik. Ya, semoga hal-hal bajik yang telah diupayakan dilakukan selama hidup oleh mereka di momen yang bahagia ini, para keluarga melakukan perbuatan jasa. Semoga menjadi kondisi yang tepat, bersesuaian, sehingga beliau bercita-cita bersenang atas hal-hal bajik yang telah dilakukan. Mari kita sama-sama akan membacakan Parita atau Paripacana Awamanggala. Ya, silakan dipersiapkan bukunya. Andamayang buddhassa bhagavato pubbapa kanamakarang karomase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma yang saya hormati keluarga besar dari mendiang Ibu Piranti Kusumawati, saat ini hadir dari pihak keluarga Ibu Rita, Ibu Fitri, ya, Ibu Mira ada ya. Ya, semoga beliau bersenang atas hal-hal bajik yang dilakukan oleh keluarga, di mana keluarga memperingati 49 hari kepergian mendiang Ibu Piranti Kusumawati
yang tutup usia pada usia 74 tahun pada tanggal 13 November 2022. Dan bertepatan juga pada hari ini keluarga dari Bapak Iyong Junaidi yang dihadiri oleh Ibu Lian, Bu Ellen dan Pak Andik, di mana Bapak Iyong Junaidi pun telah berpulang pada tanggal 24 Desember 2022, 7 hari yang lalu. Ya, semoga hari ini kita semua berkumpul dengan niatan-niatan yang baik. Semoga mereka turut bersenang dan hadir bersama kita di sini dengan kemuliaan-kemuliaan kebajikan yang telah diperbuat, dan mereka dalam kondisi yang bahagia. Terlebih dahulu, Bante meminta untuk kita bersikap anjali untuk memberi penghormatan untuk petikan dhamma dari Sang Guru, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aneka jati sangsarang sandawisang anibisang kahakarakang gawe santo duka jati punang-punang. Aku mencari si pembuat rumah, ketika tidak menemukannya, mengarungi perkelanaan di banyak kelahiran adalah penderitaan, terlahir berurang-urang. Ibu bapak serta saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, hari ini tepat adalah hari terakhir dari tahun 2022, tanggal 31 Desember 2022. Yang mungkin nanti seperti kebiasaan pada pukul 23.59 menit 50 detik, biasanya kita suka menghitung mundur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunyi apa? Ya, itu yang biasanya kita sering lakukan. Tetapi pergantian tahun demi tahun yang terus kita alami, yang kita hanya mengikuti suatu tradisi yang memang dilakukan oleh sebagian masyarakat besar di dunia, yang kita bersuka cita menyambut tahun yang baru dengan makan bersama, berkumpul bersama, menyalakan lilin, melepaskan mercon, kembang api yang indah-indah. Tetapi kita melupakan suatu hal, fenomena yang sekian lama telah kita alami berulang, tapi tidak kita menyadari suatu hal yang tersirat dari fenomena yang kita lakukan ini, yang sesungguhnya menunjukkan suatu hal yang hakiki kebenarannya. Coba kita renungkan bersama-sama. Kita melewati waktu ke waktu, mulai dari detik, menit, jam, hari, bulan,
tahun, terus menerus, betul? Dan itu terus berulang. Dari 1 jam, 2 jam, 24 jam, 1 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Senin, hingga akhirnya Januari lewat, Februari lewat, Maret lewat, April lewat, Mei lewat, November lewat, Desember lewat, akhirnya kemana lagi? Januari lagi. Betul? Siklus ini persis ya, seperti yang tadi petikan Dharma. Aku mencari si pembuat rumah. Ketika tidak menemukan, mengarungi pengelanaan di banyak kelahiran, adalah penderitaan terlahir berulang-ulang. Betul? Nah, satu tahun kan kita mengalami hal yang sama. Kadang suka, duka, mendapat, tidak mendapat, berpengaruh, tidak berpengaruh, dipuji, dicela, suka, duka, begitu terus-menerus. Bersiklus terus-menerus begitu. Bahkan lahir, mati, lahir. Ya kan? Dan jam itu, detik itu mati enggak? Mati kan? Detik 1 mati, muncul detik 2 sebetulnya. Detik 2 mati, muncul detik 3. Menit 1 muncul, mati, muncul menit 2. Menit 2 mati, muncul menit 3. Terus 1 hari mati, muncul hari kedua. Senin mati, muncul Selasa. Selasa mati, muncul Minggu mati, muncul Januari mati, muncul Februari. Februari mati, muncul Maret. November mati, muncul Desember. Desember mati, muncul Jadi sebenarnya lahir mati ini muncul kapan? Setiap saat. Jadi kematian itu dalam istilah Pali disebut marana, padam. Padamnya suatu proses yang ditandai adanya suatu kemunculan. Muncul langsung padam, muncul langsung padam, muncul langsung padam. Ya kan? Oleh sebab itu di dalam Buddha Sasana ini Sang Buddha memberitahukan kita bahwa ada yang disebut marana, kematian, yang tidak akan luput pada siapapun. Ya, apakah anak masih balita, anak-anak, anak remaja, orang dewasa, orang tua, tidak memandang apakah statusnya rendah ataupun statusnya tinggi, apakah dia orang tidak berada atau orang berada. Nah, itu terus dialami tanpa kita sadari, seperti kita tidak menyadari waktu terus berlalu. Dan sebenarnya lahir padam, lahir padam, lahir padam. Nah, katakan Sang Buddha yang dikatakan padam, marana ini ada yang disebut kanika marana, padam bermomen. Itu tadi detik 1 muncul detik 2, detik 2 mati muncul detik 3, detik 3 mati muncul detik 4. Kita kan sering menghitung ya, 1, apalagi kalau lagi ngancem ya, ngancem orang, 1, 2, 3, ngomel ya, begitu. Nah, padahal hitungannya maju, tapi herannya ketika mau akhir tahun baru hitungnya mundur.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dor. Gitu kan? Langsung udah pesta makan, ya kan? Nah, begitu. Karena kalau belum nol, kalau pada makan, duduk. Ya, begitu. Ya. Nah, kan kemarahan, kematian, kepadaman per momen, dan mikir pun pikiran kita per momen mati, lahir. Dari banyak ragam pemikiran-pemikiran yang muncul dalam batin kita. Nah, kemudian terperpanjang dari detik ke detik, begitu 60 detik, 1 menit disebutnya. Setelah 60 menit disebut 1 jam. Ya kan? Setelah 24 jam, 1 hari. Setelah 29 atau 31 hari, 1 bulan. Begitu 12 bulan, ini 1 tahun. 10 tahun, itu dasawarsa. 100 tahun, 1 abad. Nah, begitu ya kita katakan. Nah, demikian pula kehidupan kita yang usianya yang beragam. Seperti mendiang Ibu Biranti Kusumawati, tutup usia pada usia 74 tahun. Mendiang Bapak Iyung Junaidi, meninggal pada usia 59 tahun. Oh, dia telah melewati 1 kehidupan manusia. Lanjut pada kehidupan yang baru sesuai dengan jasa-jasa kebajikannya, karmanya, perbuatannya. Begitu. Berulang. Yang dimana tadi katakan adalah penderitaan terlahir berulang. Jadi yang berulang ini disebutnya apa? Perkehidupan ini disebut samati marana, kematian perkehidupan makhluk. Ya, apakah manusia, binatang, dewa, ataupun hantu-hantu. Nah, tapi menderita adalah suatu hal yang sangat didambakan oleh orang-orang yang mencari kebenaran. Bagaimana mati yang langgeng, yang kekal. Yaitu yang dikatakan samuceda marana, kematian yang padam, selesai, sempurna. Yaitu mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, tadi dikatakan kita mengarungi perkelanaan. Nah, berarti kita ini si pengelana. Dari waktu ke waktu. Pengelana yang kepanasan di padang gurun yang panas. Mendatangkan apa? Nah, siapa yang 1 tahun ini nggak mengalami kelelahan? Ada lelahnya nggak? Lelah. Ada jenuhnya? Ada kehausannya? Ada keletihannya? Nah, sehingga kita mendapatkan apa? Penyegaran, minuman yang segar, permandian yang sejuk, dan tempat teduh yang nyaman. Tapi si pengembara ini tidak mengetahui arah yang benar. Si pengelana ini tidak mengetahui arah mana yang terbaik. Sehingga dalam menjalani kehidupan pengelanaan ini, ya ada sebagian orang mengelana mengarah pada suatu jalan yang akhirnya masuk ke dalam lubang yang penuh api membara, yang tanpa asap dan nyala api, yang dalamnya lebih tinggi dari orang dewasa.
dia terjebak, terjatuh, mengalami perasaan menyakitkan, menyedihkan, terbakar, dan menderita. Atau ada pengelola yang lain juga mengambil suatu jalan yang lain tanpa diketahui, jatuh ke lubang kotoran yang bau. Ya. Yang tingginya lebih tinggi dari orang dewasa. Jatuh dalam lubang itu, masuk ke dalam kotoran yang bau, terjebak, merasakan perasaan yang menyakitkan, menusuk dan bau. Atau ada pengelana yang lain mengelana pada suatu jalan yang mengarah pada tempat yang berkarang, di mana ada pohon yang kehausan dan nyaris kering, dengan ranting-ranting yang kecil, daun-daunan yang sedikit, yang menghasilkan bayangan teduh yang kecil. Dia beristirahat dan berbaring di situ, di mana masih mengalami terik panas dari matahari, mengalami perasaan yang menyakitkan juga, yang menusuk, tidak bahagia. Atau ada si pengelana yang berjalan menuju satu arah, menuju pohon besar yang memiliki dahan-dahan yang lebat dan daun-daun yang rindang, yang menghasilkan bayangan teduh yang besar, yang tumbuh di tanah yang subur. Dia beristirahat, menikmati keteduhan, dan merasa hidup tanpa kepanasan dan nyaman. Atau seorang pengelana yang mengarah pada jalan menuju wisma yang indah, yang memiliki tembok di dalam dan di luar, dengan dupa wangi di dekat jendela-jendelanya, tidak mengalami panas karena terlindung oleh atap wisma tersebut. Dan di dalam wisma itu ada tempat pembaringan ranjang dengan permadani dan selimut yang lembut dari bulu antelop, dengan bantal merah di kepala dan bantal merah di kaki. Orang Tenglang kalau merah lambang apa? Ya, hoki. Kalau merah itu luar biasa dah. Ya, gitu. Nanti si Cia pakai merah-merah ya. Nah, semua merah-merah. Nggak ada angpaunya putih ya. Oh, pasti ngomel. Emangnya gue mau mati ya. Takut ya. Jadi kasihnya yang merah-merah. Biarin amplopnya kecil juga, merah seneng, ya, gitu, ya. Nah, berada di tempat itu mengalami apa? Kenyamanan, tidak harus berusik dari terik matahari, karena berada dalam bangunan yang memiliki keteduhan, yang tidak lagi harus berupaya dengan alih-alih berlindung pada daun-daunan. Mengalami kesejukan, kenikmatan, kebahagiaan. Tetapi tidak ada air. Nah, akhirnya yang terakhir ada pengelana. Setelah bertemu dengan pengelana yang berpengalaman, yang menunjukkan ada satu jalan yang mengarah menuju adalah kolam teratai yang airnya sejuk, jernih, menyegarkan, dan dia berjalan ke sana, yang dimana kolam itu dengan pinggiran yang sangat halus,
dengan air yang jernih, sejuk, menyegarkan, dan dia masuk ke kolam itu memenuhi tubuh yang sebelumnya kekurangan air. Dia mandi, berendam, minum air sepuas-puasnya menghilangkan dahaga. Setelah hal-hal yang menyebabkan keletihan itu lenyap, dahaga itu hilang, dia pun pergi menuju hutan rimba yang penuh dengan keteduhan. Dia beristirahat dan berbaring dengan bahagia dan tanpa nafsu. Nah, jadi dari ilustrasi ini persis seperti kita yang terus mengembara. Ada orang-orang pengembara mengelana pada apa? Yang diliputi dengan kemarahan, kebencian, keiri hatian, kekikiran, kekhawatiran terus-menerus dalam hidup, yang akhirnya mengarah dia pada jalan yang menuju lubang penuh bara api. Ketika berada di situ, dia pun terbakar, karena tempat itu tidak menunjukkan apinya, tidak menunjukkan asapnya. Seperti kita ini ditangkap oleh orang yang kuat, dijatuhkan tanpa terduga masuk ke situ, dan mengalami penderitaan yang sulit dibayangkan. Bahkan Sang Buddha mengatakan, kelahiran di alam neraka itu sulit dibayangkan penderitaannya. Walaupun diilustrasikan seseorang itu dipukul, menerima hukuman pedang 100 tikaman 3 hari sekali, berarti berapa? 300 kali ya? 300 tusukan, itu tidak sebanding. Karena ibarat itu kerikil dengan gunung Himalaya. Penderitaan neraka jauh lebih besar. Jadi kalau seorang pengelana dalam kehidupan ini dipenuhi kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, kecemburuan, yang ketika nanti hancurnya jasmani, seperti orang yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak terduga langsung masuk ke situ. Nah, tapi bukan kita ya, berarti bukan takut ini, ya. Nah, yang kedua, pengelana kedua apa? Seperti orang yang masuk dalam lubang kotoran, yang diliputi oleh apa? Kebodohan dan hal-hal yang menyakitkan. Tidak berada di tempat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk yang terakhir di sini. Hanya apa? Hanya makan, berkembang biak, atau menghindari ancaman-ancaman dari musuh. Kita hanya berpikir makan atau dimakan. Nah, ini adalah alam binatang. Binatang begitu kan? Makan, berkembang biak, ada musuh, kabur, ya kan? Kalau nggak makan, kita dimakan. Nah, artinya kita makan orang, makan orang. Yang makan atau dimakan, ya, begitu. Nah, perlindungannya sebagaimana? Sebatas ketika ada terik matahari, kita menenggelamkan diri dalam kubangan kotoran. Memang mengalami kenyamanan sedikit, tapi penuh bau yang busuk, kotoran. Nah, penderitaan ini sangat menyakitkan. Coba lihat anjing peliharaan kita atau binatang peliharaan kita. Walaupun ada tempat kandang yang bagus, kalau dilepas tidurnya di mana? Di tanah, berguling-guling, ya kan? Karena ada apa? Ada kutu di badannya. Ya kan? Begitu. Walaupun mungkin seminggu sekali kita bawa ke
Pepsop, spa, medicure, gitu ya kan. Jadi nggak kalah ya binatang dengan manusia. Ya, begitu. Tapi mengalami penderitaan. Nah, ibarat seperti kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan dan memunculkan kepalanya masuk ke dalam ring yang terapung, yang terombang-ambing oleh gelombang lautan, masuk baru bisa terbebas dari kehidupan di binatang. Manusia jauh lebih sulit kondisinya untuk lahir sebagai manusia. Ya. Nah, pengelana ketiga adalah orang yang mengarah pada tempat yang berkarang. Kita bayangkan injak karang di mana? Sakit. Dan di tempat karang itu hanya ada pohon yang nyaris kering, kehausan, yang menyisakan hanya daun-daun yang sedikit, keteduhan yang kecil. Dia beristirahat, tetap mengalami masih kepanasan walaupun ada teduhnya. Demikian pula alam-alam, makhluk-makhluk yang dikuasai oleh nafsu keserakahan, kesombongan akan jatuh pada alam-alam peta atau hantu-hantu ini, hantu-hantu kelaparan. Ya. Dia tidak bisa berpijak. Tadi tanahnya berkarang. Karena apa? Dia tandus dari jasa kebajikan. Tidak memiliki jasa kebajikan. Walaupun ada keteduhan sedikit, tapi kecil. Ketika matahari muncul, dia akan mengalami kepanasan, keletihan, dan kehausan lagi. Tetap diliputi oleh rasa lapar, sakit, dan menderita. Nah, pengelana yang keempat adalah pengelana yang mengarah pada pohon yang rindang besar, yang dahan-dahannya besar, dengan menghasilkan daun-daun yang lebat dan memberikan keteduhan yang besar, yang tumbuh di tanah yang subur. Jadi seseorang yang mempunyai lahan jasa kebajikan yang besar, mampu terkondisi lahir di alam manusia, menikmati kesejahteraannya dengan baik, mampu mengembangkan dirinya dengan baik, mengalami kesejukan, kenyamanan, terlepas dari rasa panas, tetapi masih harus berupaya untuk mempertahankan kesejahteraan itu. Seperti kita tidur di bawah rindangnya pohon, begitu mataharinya di timur, kita berlindungnya sebelah barat kan? Tapi kalau mataharinya di barat, kita berlindungnya lari kemana? Nah, kita harus pindah, insut dari duduk kita atau berbaring kita, mencari tempat yang teduh. Nah, jadi selama kita kehidupan manusia, ketika mempertahankan kesejahteraan, harus berinsut. Karena apa? Kesejahteraan ini tercengkram oleh kondisi-kondisi yang bisa membuat kehilangan, berubah, hancur, rusak. Begitu. Ya. Nah, jadi kita masih dikejar-kejar oleh panasnya matahari. Nah, pengelana yang kelima, dia mengarah pada wisma yang indah. Nah, wisma ini adalah buatan, bukan realita dari alam surga. Dia hanya buatan sebagai bentuk ketahanan dari jasa kebajikan yang telah kita timbul, yang memberikan apa? Kenyamanan. Alih-alih seperti pohon yang rindang, kita tidak lagi harus beringsut, bergeser ketika matahari berubah dari timur ke barat. Kita tetap berada di dalam wisma itu. Alih-alih
berpijak di tanah, ini kita bisa berbaring di dipan yang lembut dengan bantal yang merah di kepala dan di kaki. Yang tadi kita sepakat warna merah lambang hoki, apapun ada. Ya, walau ya waktu perlu ayah. Ya. Nah, dewa pun begitu terpikir tidak ada kesusahan untuk mendapatkannya dan sangat menikmati kesenangan-kesenangan itu. Dan kebajikannya bukan lagi tanah ada, tapi dipan ini malah menjadi alas tidur kita yang jauh lebih tinggi seperti suatu mahkota. Tetapi kembali lagi, walaupun mengalami kenikmatan-kenikmatan yang sangat terpenuhi, tetapi belum menemukan air. Ya, belum menemukan air. Nah, begitu kita bergaul dengan pengelana yang berpengalaman, yang menunjukkan jalan yang benar menuju suatu kolam teratai, kolam yang memberikan kesejukan, kedamaian batin. Nah, belum lama kemarin ada cuplikan video dari Hotman Paris ya, yang mengeluhkan apa kebahagiaan itu. Saya harus mencari. Kalau memang perlu saya akan ke Bangkok dan tinggal di Bangkok dan masuk biara. Mau jadi biku ya. Ya, tapi kan itu satu opsi ya. Yang dalam pencariannya itu apakah nanti dia akan mendapat nilai yang kebahagiaan hakiki itu. Ya, kalau belum bertemu ya mungkin suatu saat masuk jadi biku. Ya, nanti ada biku pengacara. Ya. Nah, bukan pengangguran banyak acara ya. Nah, bukan. Kalau Bu Eka pengacara, pengangguran banyak acara. Jalan-jalan. Ya, begitu. Ya. Nah, mengarahkan pada kolam teratai kebebasan nibbana, yang dimana tidak ada lagi kehausan dari hawa nafsu dan keletihan dari kehidupan yang terus-menerus berubah. Lahir mati. Dia mengarah pada kolam yang jernih dengan pikiran yang halus, menenggelamkan dirinya mati, melepaskan keletihan jasmaninya, dan meminum air yang sejuk itu melepaskan dahaga batin. Setelah dahaga, keletihan ini lenyap, kehausan ini lenyap, padam, dia pun dapat berteduh di hutan yang rimba yang rindang, beristirahat dengan langgeng nibbana. Nah, itu. Jadi disinilah kenapa satu jalan yang menunjukkan, ya sejauh dalam perjalanan pengembaraan kita, ya kita akan tunggang langkah, masuk bara api, masuk kotoran, berdiam di tanah berkarang, masuk berteduh di pohon yang besar, masuk ke wisma yang indah. Nah, sejauh itu belum kita melihat ada satu jalan yang benar, karena 5 hal ini adalah kekeliruan akan jalan. Ya, kita akan mengalami siklus timbul berlangsung padam, lahir mati, di mana ketuaan, penyakit, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak dicintai, tidak mendapat apa yang diharapkan, tidak berpengaruh, dipuji, dicela, untung, rugi, bahagia, tidak bahagia, terus mencengkram diri kita. Nah, jalan ini yang satu-satunya benar.
Yang dimana si pengelana yang berpengalaman ini siapa? Sang Buddha, guru agung kita, Sang Tathagata, yang mengetahui kebebasan ini, kebahagiaan yang dicari oleh pengacara Hotman Paris. Ya. Segalanya ada, ya. Dan kita pun sama, kita pun memiliki segalanya ada. Tetapi kenapa kok masih mengalami kekhawatiran, kegelisahan, putus asa, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin terus menerus, yang dimana kita tidak bisa mengatasi dengan apa yang kita miliki. Hanya ketika batin, pemikiran-pemikiran luhur, hal-hal bajik muncul, kita bisa mampu melepaskan hal-hal seperti itu, meninggalkan hal-hal seperti itu, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, dendam, serakah, dan semuanya. Karena mengerti, ya, mengerti. Bukan berarti kita meninggalkan semuanya itu, bukan. Tapi kita berada di situ mengetahui bagaimana hal-hal itu menjadi sarana kita untuk mengarah pada jalan yang benar. Ya. Kahakaraka distosi, punakehang nakahasi, sabate pasuka baga, kahakutang wisangkarang, wisangkara gatang citang, tahanang kaya majaga. Wahai pembuat rumah, engkau telah kutemukan. Tak dapat membuat rumah lagi. Engkau pasak-pasak rumahmu telah kupatahkan. Atap rumahmu telah kurobohkan. Ciptaku, batinku, hatiku telah mencapai keadaan tanpa bentukan, karena aku telah mencapai kesirnaan dari tanha kegandrungan, keinginan yang rendah. Itu apa? Loba, dosa, moha, padam, sirna, reda. Ya. Pembuat rumah apa itu? Si pengelana apa? Diri kita sendiri, batin kita yang terus mengelana. Walaupun fisik kita di sini, tapi pikirannya ngelana kemana? Ada yang ke Bali, ada yang ke Singapura, ada yang ke Hong Kong, ya. Ada yang kemana lagi? Batinnya mengembara, mengelana, ya. Bu Nani ingin ke Myanmar. Kalau dengar suara lagi orang lagi Sarawak, dia katanya ingin ke Myanmar. Oh, lagi ke Myanmar. Lucu-lucu ya, dengar salawat tapi ingatnya Myanmar. Ya, gitu. Nah, rumah ya diri kita, tubuh ini, batin dan jasmani. Pasak-pasaknya adalah kilesa-kilesa, pemotor-pemotor batin. Ya, nanti kita diliputi oleh kemarahan, iri, kepikiran, khawatir, kebandelan, kekeras kepalaan, kepalsuan, ya, dan sebagainya. Nah itu kilesa-kilesa. Atap rumahmu telah kurobohkan. Apa? Kekeliruan, kebodohan batin sudah kita hancurkan. Dengan apa? Memunculkan api penerangan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti lampu
yang menghilangkan kegelapan suatu ruangan yang gelap. Seperti pemahaman, pengertian, menghilangkan kebodohan kita, kegelapan batin kita. Kita tahu apa yang mendatangkan hal-hal bermanfaat, hal-hal yang membahagiakan dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita tidak bercemas, berkhawatir, gelisah terhadap prediksi-prediksi lamaran-lamaran yang belum muncul kenyataannya. Ya kan? Biasanya kan akhir tahun baru munculnya apa? Maraknya. Selain petasan, makanan, munculnya apa? Ramalan-ramalan, prediksi-prediksi. Kalau ramalannya nanti begitu sio kelinci muncul, yang kayaknya melintir, sio macan, sio kerbau, siapa lagi? Sio kelincinya juga ya, sio kelinci, sio macan, sio kerbau, sama sio babi. Sio yang lain gimana? Was-was. Ya. Aduh, aku ini sio ayam. Apa harus menggeruk-geruk tanah lagi? Nah, ya kan. Kok ayam kan nyari makannya kan kakinya ya. Oh gitu. Kok sio kambing gimana? Harus melakukan pengembaraan lagi. Nah, apa begitu? Ya. Ya intermezzo itu ya, si anjing ya gimana? Ya nyari itu. Para biku makan, selesai makan di mana? Ya. Kalau di Pariyati itu anjing-anjing yang hitam, para biku sama nera selesai makan, dia tahu di mana para biku dan sama nera itu cuci patahnya. Dan di situ pasti banyak hoki katanya. Ya, begitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya kita berharap, kita yakin Ibu Mendiang Wiranti Kusumawati yang kita kenal, Bapak Iyom Junaidi yang kita kenal, yang mereka terus juga berlatih mengenal Dharma ini, melakukan hal-hal baik saat demi saat, momen per momen. Yang saya selalu ingat Mendiang Wiranti itu kalau liburan, walaupun tidak ditemani oleh anak dan cucu, dia pergi ke Bali hanya tujuan untuk apa? Merehatkan diri dalam samadhi, merehatkan diri dalam keheningan dari pemotor-pemotor batin. Beliau mengatakan meditasi katanya. Bante, saya meditasi. Oh bagus, berapa lama? Ya kan 15 menit, 30 menit. Tetap kalau hal itu dilakukan rutin sebagai suatu kebiasaan akan muncul. Dan Bante yakin orang yang seperti ini tidak khawatir dalam pengelolaan hidupnya. Ya, mampu melihat arah mana sebagai jalan yang benar. Ya, itu. Nah, semoga mendiang Ibu Wiranti Kusumawati dan mendiang Bapak Iyom Junaidi yang diliputi oleh kebahagiaan yang diperoleh dari kebajikan-kebajikannya, ya turut bersenang atas upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga saat ini. Ya semoga pengulangan pariwacana ajaran Sang Guru ini mengingatkan mereka-mereka sebagai pengelana ini untuk berkelana pada arah jalan yang terbaik, menemukan kolam yang memberikan kesejukan, yang menghilangkan dahaga, kehausan, yang melepaskan kekurangan air, keletihan-keletihan batin dan jasmaninya. Semoga beliau terlahir di alam yang bahagia dan mampu berlatih terus-menerus mengakhiri padamnya derita. Sampai sata bawantu kita semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Sabe sata marantica maring suca marisare tate waha marisami natime eta sangsayo. Anicca sangkara upawada damino upahitva nirujanti tesang upasamo suko sape sata marantica maring suca marisare tate waha marisami natime eta sangsayo. Ya, silakan pihak keluarga tolong dibagikan teko timbangan air. Yatta variwaha pura paripurenti sakaram ewamewa ito tinang petanang upakapati icitang patitam tumhang kipamewa sami jatu sape purentu sangkapa cantu panaraso yatta manicu tiraso yatta Sapitio vivacantu sabaroko winasatu mate bhavatwantarayo sukitika yuko bhava abhivadana sili samicang